Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erka Damayanti, NIM 2018 1432290, kelas 4H, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran PKN SD kelas tinggi. Dosen Muhammad Lukman, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mentutorialkan tentang silabus, RPP, media dan LKPD. Nah, sebelum saya menjelaskan silabus, saya mengambil tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran 3. Silabus yang saya ambil itu PKN. Yang pertama itu 1.3, mensyukuri keberagaman di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu 2.3, bersikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga itu 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua itu saya akan menjelaskan tentang RPP. RPP itu ialah rencana pelaksanaan pembelajaran. Di RPP itu terdapat satuan pendidikan SD Negeri 101 Palembang, kelas 4 semester 2, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3 alokasi waktu 1 kali pertemuan. Di RPP juga terdapat kompetensi inti atau KI. Yang kedua itu terdapat kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar yang pertama itu 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu 2.3, bersikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga itu 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ada di KD itu adapun indikator. Yang pertama itu 1.3.1, menjelaskan sikap toleransi atas beragama umat beragam di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu 2.3.1, menyebutkan sikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga itu 3.3.1, menyebutkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, 1, dengan menjelaskan siswa dapat mengetahui sikap toleransi yang atas keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu dengan menyebutkan siswa dapat mengetahui sikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga itu dengan menunjukkan siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yaitu mengamati sikap toleransi atas keberagaman umat manusia di masyarakat. Yang kelima itu ada metode pembelajaran. Yang pertama itu adalah pendekatan, saya ambil saintifik. Metodenya penilaian, permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Model yang saya ambil itu adalah CTL, Contextual Teaching and Learning. Pendekatan saya ambil saintifik. Metodenya penilaian, permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Model yang saya ambil itu adalah CTL, Contextual Teaching and Learning. Yang keenam itu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di pendahuluan ini terdapat guru memberikan salam, menyapa siswa, menanyakan kabar. Yang kedua itu siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga itu guru mengecek kehadiran siswa. Yang keempat itu guru mengajak siswa untuk bertepuk semangat. Yang kelima itu guru menginformasikan pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Di kegiatan inti itu terdapat guru menjelaskan keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika.
Adapun guru memberikan penjelasan singkat tentang peran tokoh dalam cerita menggambarkan keragaman sifat manusia. Yang kedua itu penjelasan yang digunakan untuk menjabanin materi pembelajaran yang sebelumnya tentang keragaman karakteristik individu yang akan dibahas selanjutnya. Yang pertama itu siswa membaca materi buku siswa tentang keberagaman karakteristik serta manfaatnya. Yang kedua itu siswa berdiskusi dengan menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolah, manfaat yang diperoleh dengan adanya keragaman karakteristik antara teman-temannya. Adapun siswa diminta untuk mengelompokkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya siswa menulis jawaban pada tabel yang tersedia. Nah, di kegiatan penutupnya itu terdapat satu, guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua itu guru dan siswa berdoa bersama. Yang ketiga itu guru mengucapkan salam. Yang ketujuh itu ada sumber dan media pembelajaran. Sumber yang pertama itu adalah buku pedoman guru tema daerah tempat tinggalku kelas 4. Yang kedua itu adalah buku siswa tema daerah tempat tinggalku kelas 4. Dan yang ketiga itu berbagai gambar jenis kegiatan ekonomi. Nah, yang kedelapan itu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, nanti kalian bisa melihat penilaian sikap bagaimana, pengetahuan bagaimana, dan keterampilan bagaimana. Saya akan menunjukkan contoh bagaimana RPP nanti. Tiga itu yaitu media. Nah, media yang saya ambil itu adalah media video. Nah, nanti untuk kalian itu kalian bisa melihat media video saya yang sudah saya buat. Silakan. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Tahukah kalian keberagaman dari suku bangsa di Indonesia? Suku adalah golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas kesatuan. Budaya Indonesia adalah negara Pancasila. Adapun semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ayo kita lihat apa saja contoh dari suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang pertama ada gambar suku bangsa, budaya yang berbeda-beda. Yang kedua adapun sikap disiplin di sekolah. Yang ketiga adapun sikap kerjasama antar masyarakat. Yang keempat adalah sikap tanggung jawab terhadap keluarga maupun terhadap di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD. LKPD itu ialah Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, di Lembaga Kerja Peserta Didik ini ada satuan pendidikan di SD Negeri 101 Palembang, kelas 4, semester 2, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Yang pertama itu ada penunjuk pembelajaran. Yang pertama itu cermati rangkum materi. Yang kedua itu kerjakan soal secara kelompok. Nah, nanti kalian bisa melihat bagaimana contoh LKPD yang saya sudah buat. Nanti saya akan tunjukkan video atau gambar dari contoh dari LKPD yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksatiarani Ahyanika, NIM 2018 143 283, kelas 4H, Prodi PGSD. Di sini saya akan memberikan tutorial perangkat pembelajaran mulai dari silabus, RPP, media pembelajaran, dan LKPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang
silabus pembelajaran. Di sini saya mengambil kelas 4 semester 1 tema 2 hemat energi dan subtema 2 manfaat energi. Mata pelajaran PPKN. Kompetensi dasar yaitu ada 3.2 dan 4.2. 3.2 yaitu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam silabus ini terdapat mata pelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Nah, silabus ini adalah pedoman untuk kita membuat LPP dan LKPD. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di dalam RPP terdapat 9 komponen. Yang pertama yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, serta penilaian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Kompetensi inti adalah acuan untuk penilaian kepada siswa. Yang pertama yaitu kompetensi inti titik 1, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, yaitu kompetensi 1.1 yaitu menjelaskan tentang agama. Yang kedua yaitu 2.2 memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, yaitu kompetensi inti tentang sosial. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa keingintahuan tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi 3.3 ini adalah tentang pengetahuan, penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu kompetensi inti 4.4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan pelaksanaan, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia, yaitu tentang keterampilan siswa. Yang kedua yaitu kompetensi dan indikator. Kompetensi ialah terdapat di silabus. Kompetensi dasar ini terdapat 2. Yang pertama 3.2 dan 4.2. 3.2 yang berisi mengidentifikasi pelaksanaan dan hak kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu bisa dikembangkan oleh masing-masing guru berdasarkan kompetensi yang telah diberikan.
Yang ketiga yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah turunan dari indikator pembelajaran. Yang keempat ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang akan disampaikan pada hari itu dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima yaitu ada metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran ada model, pendekatan, strategi, dan metode. Di sini adalah bagaimana cara guru menyampaikan atau melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Di dalam langkah-langkah pembelajaran ada beberapa isi, yaitu mulai dari kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Di dalam kegiatan ada tiga kegiatan, yaitu mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran supaya materi yang disampaikan sampai terhadap siswa. Seperti contoh media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media pembelajaran berupa gambar. Materi media pembelajaran ini termasuk dalam materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian ini adalah penilaian guru terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini adalah sebagai acuan atau sebagai nilai tambahan guru untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mengerti materi yang telah disampaikan. Seperti contoh yang saya berikan ini adalah LKPD diskusi kelompok. Di sini ada dari tema, subtema, pembelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, muatan, ada topik, tujuan pembelajaran, alat dan bahan, petunjuk, dan nama kelompok, serta hal-hal yang harus dikerjakan oleh siswa. Terima kasih. Itulah yang bisa saya berikan, atau semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.